Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradal mu'minina as-salata mi'rajan muqamah wa tazkiyatan lid-darajah wa tazkiyatan lin-nafs. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah biyadihi mawaqidul a'mar wa maqadirul umur. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى كل أمر مبرور. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به عبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجها، وإن فسدت فقد خاب وخسر. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحكيم الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Jami Darun Naim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia taufik dan hidayahnya. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang tak kalah penting adalah nikmat umur yang panjang. Sehingga kita pada siang hari ini dapat kembali melaksanakan tugas utama kita. Prioritas utama kita yaitu melaksanakan sholat, yang dalam hal ini melaksanakan sholat Jumat di tempat yang mulia ini. Betapa banyak saudara-saudara kita hari ini yang tidak bisa hadir. Betapa banyak saudara-saudara kita yang hari ini terbaring di rumah sakit, bahkan yang terkena COVID. Alhamdulillah, Allah masih berikan kesempatan buat kita. Allah masih berikan umur yang panjang buat kita. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan kesabaran dan diangkat oleh Allah penyakitnya, dan COVID yang merajalela saat ini agar segera berakhir dari bumi pertiwi ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, Al-Fakir Khatib berwasiat pada diri sendiri juga pada jamaah yang hadir. Mari sama-sama kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintahnya serta menjauhi segala apa yang dilarangnya. Baik dikala senang maupun dikala susah. Apapun kondisinya, apapun situasinya, kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada panutan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti, di hari kiamat, di hari akhir, hari yang begitu mengerikan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam firman, di dalam surat At-Takwir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idzal nujumu karat wa idzal jibalu suyirat. Kata Allah, nanti matahari akan dibunuh, bintang-bintang akan berjatuhan, dan gunung-gunung akan dihancurkan. Semuanya akan binasa, semuanya akan mati termasuk kita manusia. Kemudian kata Allah, nanti manusia akan dibangkitkan kembali sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nazi'at, yauma tarjufur radifah tatba'uha radifah qulubu yauma idzin wajifah. Manusia nanti akan dibangkitkan
dengan suasana yang mengerikan, suasana yang menakutkan. Saat itu kita pada ketakutan. Manusia akan dikumpulkan, akan diadili, yang disebut dengan yaumul hisab. Kita akan merasa takut tentang amal yang kita bawa. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Qaryah, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Manusia akan merasa takut kalau amalan kebaikannya nanti hanya sedikit, dan sebaliknya justru timbangan amal kejahatannya, perbuatan jahatnya malah lebih besar. Kemudian manusia akan dipanggil satu demi satu untuk dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk diperiksa segala amal ibadahnya. Dan amalan yang pertama yang akan dihisab, yang akan dihitung dari seorang manusia nanti adalah amalan sholatnya. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis riwayat Tirmidzi, dikatakan, Inna awwala ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah min amalihi as-shalat. Bahwa yang pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada saat hari kiamat nanti adalah amalan sholatnya. Hadirin sekalian rahimakumullah. Lebih lanjut dikatakan, fa in sholatat faqad aflaha wa anjaha. Jika sholatnya baik, sholatnya lengkap, sholatnya tidak pernah bolong-bolong, sholatnya baik dalam hati, membekas di dalam perilaku kehidupannya sehari-hari, maka dia termasuk orang yang selamat dan beruntung. Sebaliknya, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Jika sholatnya buruk, sering ditinggalkan, suka bolong-bolong, maka dia termasuk orang yang merugi dan tidak selamat. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Dari hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa salat merupakan salah satu ibadah yang harus kita utamakan, yang harus kita prioritaskan dalam kehidupan kita ini. Silahkan kita bekerja, silahkan kita mencari harta sebanyak-banyaknya, jabatan setinggi-tingginya, atau ingin menyekolahkan anak kita sampai tingkat yang paling tinggi, silahkan. Tapi dalam hadis ini kita diingatkan untuk memprioritaskan sholat sebagai utama yang harus kita lakukan. Karena inilah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan masalah jabatan kita, bukan masalah rumah kita, bukan masalah kontrakan kita ada berapa, bukan masalah anak kita sekolahnya di mana, akan tetapi sholat kita yang akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita prioritaskan tugas utama kita, yaitu sholat. Karena inilah yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sholat kita? Bagaimana sholat orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita? Sholat anak kita, istri kita, keluarga kita. Tuhan anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hadirin jamaah sekalian, maka keberuntungan orang akan dianggap beruntung nanti adalah mereka yang sholatnya baik. Dan mereka yang merugi adalah mereka yang buruk sholatnya, mereka yang lalai dalam mengerjakan sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang punya kewajiban kata Allah, kewajiban melaksanakan sholat, tapi ia melalaikan tugasnya, ia melalaikan dalam sholatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, sholat merupakan barometer, sholat merupakan patokan selamat atau tidaknya kita di akhirat nanti. Jadi kalau ada satu sholat yang kita tinggalkan, maka tidak ada yang bisa menggantikan kecuali kita melaksanakannya atau mengqadainya. Jadi seandainya kalau kita coba-coba berani dengan sengaja meninggalkan sholat satu saja, karena kita banyak harta, kita banyak uang, kemudian kita ganti dengan bersedekah, kita ganti dengan memberi makan fakir miskin, kita ganti dengan memberi bantuan kepada masjid, musola, maka sebanyak apapun, sebesar apapun amalan yang kita keluarkan, tidak akan bisa menggantikan posisi sholat yang pernah kita tinggalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun sebaliknya, jika ada di antara kita
jangankan untuk bersedekah, jangankan untuk membantu fakir miskin, hidupnya saja pas-pasan. Akan tetapi kalau sholatnya baik, sholatnya lengkap, sholatnya khusyuk, maka ia termasuk orang yang aflaha wa anja, orang yang selamat dan beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang mukmin, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah pentingnya sholat yang harus kita prioritaskan dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukti lain bahwa sholat merupakan ibadah penting. Sholat Allah syariatkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara yang khusus, berbeda dengan ibadah lain. Kalau ibadah lain Allah syariatkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, akan tetapi perintah sholat ini Allah langsung panggil Rasulullah SAW melalui peristiwa yang sangat agung yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Bukti lain bahwa sholat 5 waktu ini adalah penting. Sholat 5 waktu didesain dengan secara khusus. Sholat 5 waktu bisa dilaksanakan oleh siapapun ia, apapun jabatannya, apapun profesinya, baik petani, pejabat, karyawan, usahawan, konglomerat maupun yang melarat, semua bisa melaksanakannya. Berbeda dengan ibadah lain, ibadah puasa misalnya, hanya dibebankan bagi mereka yang mampu menahan lapar dan haus dari fajar hingga maghrib. Bagi mereka yang tidak mampu karena sepuh, karena usia lanjut, karena satu penyakit yang tidak bisa tersembuhkan, kalaupun ia puasa akan mendatangkan dampak negatif pada dirinya, maka baginya cukup membayar fidyah. Begitu pula dengan ibadah haji, hanya dibebankan bagi mereka yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Bagi mereka yang tidak mampu karena alasan ekonomi, karena alasan keuangan, karena alasan kesehatan, bahkan karena COVID-19 ini, maka Allah pun menggugurkan kewajibannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, berbeda dengan ibadah sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menggugurkan kewajiban seorang hamba yang mukallaf. Seorang hamba yang sudah punya kewajiban untuk melakukan sholat, selama ia masih hidup, selama ia masih sadar, ia wajib harus melaksanakan sholat. Jika ia sakit, laksanakan dengan semampunya. Kalau sakit tidak bisa berdiri, silakan dengan duduk. Kalau duduk juga tidak bisa, silakan lakukan dengan cara berbaring, dengan cara menggerakkan mulut dan tangannya. Bahkan kalau mulut dan tangannya juga tidak bisa digerakkan, tapi hatinya masih sadar, Allah belum mencabut kewajibannya, lakukan dengan hati sampai ajal menjemputnya. Dengan kata lain, kita tidak wajib sholat kalau sudah bisa disolatkan alias meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah sholat pada siang hari ini. Entah apa yang kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau hari ini kita masih meninggalkan sholat, kalau hari ini kita masih bolong-bolong sholat kita, kalau hari ini kita masih lalai dalam sholat kita. Dalam sholat tidak perlu menunggu-nunggu sampai kita tua. Dalam sholat tidak perlu kita menunggu-nunggu sampai kita pensiun, sampai kita bersih dari dosa. Karena tidak disyaratkan bagi mereka yang ingin sholat harus bersih dari dosa. Bagi kita yang mungkin masih ada kekhilafan, bagi kita yang mungkin masih ada kekeliruan, bahkan masih melakukan maksiat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aqimus shalah, dirikanlah sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan sesungguhnya karena kamu mengerjakan sholat itu akan mencegah dirimu dari perbuatan keji dan munkar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik hidayah dan inayahnya, agar kita diberikan kekuatan, keimanan, agar kita bisa melaksanakan syariat-syariat Allah, terutama ibadah sholat ini. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat menjadikan pencerahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.